Sobat Kerja, selamat jumpa lagi ya di pembahasan masih akan berlangsung lama ini. Pembahasan masalah dengan bukan masalah ya, pembahasan tentang kekayaan. Kekayaan itu bukan masalah, tapi anugerah. Jadi kenapa saya sebut kalian Sobat Raja? Karena saya pengen kalian jadi raja-raja ya. Channel saya juga saya buat para raja, itu bukan tanpa konsep. Itu sebuah targetan yang sangat jelas ya, objektif dari saya supaya kalian yang menjadi subscriber dari channel ini menjadi raja-raja. Dan itu sesuatu yang 99% akan terjadi jika kalian mengikuti dan memahami konsep yang saya utarakan dalam pemaparan podcast-podcast saya. Oke, saya akan mengutip sebuah kalimat ya, yang kalau untuk seorang muslim itu kalimat ini sangat akrab di telinga pastinya. Diucapkan dengan kalimat, diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Itulah iman. Baik, saya tidak akan mengupas masalah definisi iman ini karena saya tidak kompeten ya. Tidak kompeten dalam hal sisi keagamaannya, dalam hal sisi konsep Islamnya. Tapi saya akan membahas di sini masalah korelasinya dengan kalimat ini dengan pemaparan-pemaparan berikutnya yang ada di konsep Islam mengenai iman. Iman itu adalah satu hal yang sangat fundamental dan sangat-sangat penting bagi Allah, Tuhan yang menciptakan manusia. Mestinya orang Islam itu kalau memahami itu dengan baik, maka kemungkinan besar orang Islam itu jadi orang kaya, kaya raya. Kenapa begitu? Oke. Dari rentetan tiga kata itu, tiga kalimat maksudnya, diucapkan dengan kalimat, diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Sebetulnya yang paling berharga dari tiga kalimat itu adalah diyakini dengan hati. Kenapa? Karena dalam Islam ada definisi-definisi untuk penggalan-penggalan dari tiga hal itu. Jadi seseorang yang berbuat dan berbicara tapi tidak yakin, sebutannya sudah jelas, itu orang munafik. Dan orang munafik itu hukumannya sangat berat, ya enggak? Tapi agak mending orang yang tidak berbuat, tidak juga berkata-kata, tapi hatinya yakin. Nah, itu masih bisa tertolong loh. Memang dia akan dihukum. Dalam pemahaman Islam, dia tetap masuk neraka dulu. Tapi keimanannya itu masih dihitung. Iya kan? Masih dihitung keimanannya. Dosa-dosanya masih diampuni. Oke, saya tidak akan bahas lebih lanjut ya, karena takutnya salah persepsi, disangkanya nanti saya sesat. Tapi itu, artinya, your mind is the most important. Your belief itu, pikiranmu itu sangat penting dibandingkan perbuatan-perbuatanmu yang nilainya itu rendah. Jadi, orang berbuat, tapi hatinya berbeda, itu nilainya rendah, bahkan dikecam. Dia bersedekah, dia berkorban, tapi hatinya pengen dipuji oleh orang. Jadi bukan untuk tujuan ketuhanan ya, ketauhidan, bukan ke Allah, jadi ke orang. Nah, itu termasuknya orang munafik. Paham maksudnya ya? Ya udah. Itu. Saya ambil dari situ karena menurut saya karena sebagian kan mungkin pendengar saya juga sebagian muslim ya. Kalau yang non muslim ya saya yakin konsep di masing-masing itu ada ya, konsep seperti itu. Tapi di Islam seperti itu konsepnya. Oke, balik ke pembahasan utama kita mengenai prosperity atau kekayaan. Orang yang bekerja keras, sangat keras,
banting tulang, menghabiskan waktu. Tapi di hatinya, di pikirannya tidak yakin bahwa dia akan mencapai sebuah kekayaan atau kemakmuran. Ya, sia-sia. Maksud saya dapat, tapi ya sedikit. Sedikit banget dari yang harusnya dia earn ya, harusnya dia dapatkan. Jadi, kalau orang yang punya kekuatan pikiran lebih hebat, pekerjanya lebih sedikit, tapi hasilnya jauh lebih banyak. Nggak usah saya buktiin ya, karena contoh-contoh sudah banyak sebenarnya. Contoh, untuk seorang manajer, kerja fisiknya sedikit bukan? Banyakan mikirnya kan? Coba lihat office boy. Itu manusia paling sibuk di kantor. Dari segi perbuatan ya, dari segi laku perbuatan fisiknya. Tapi lihat, kalau bicara hasil, mana yang lebih besar? Ya, saya nggak usah jawab ya, pasti semua tahu. Itu membuktikan bahwa pikiranmu itu lebih penting daripada perbuatanmu. Iya kan? Iya. Nah, lihat orang-orang yang bicara di seminar. Iya, memang disebut pakar. Tapi kita pecah dulu kan, karena dia kekuatannya di pikiran, di pengetahuan, knowledge-nya, pikirannya. Perbuatan fisiknya, secara fisik ya, misalnya hitung massa otot yang dipakai, ya rendah sekali kan. Massa ototnya kecil sekali dibandingkan tukang gali kabel di pinggir jalan. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Hati-hati juga yang menyimak podcast ini kemudian berpikir bahwa ini omong kosong. Ya terserah. Kita buktikan. Orang yang menyimak podcast ini kemudian memahami konsepnya dan melakukan laku perbuatan yang sesuai dengan konsep tersebut. Kita lihat dalam 6 bulan ke depan. Ya saya nggak usah bertaruh ya. Nggak boleh bertaruh. Tapi apa yang saya katakan ini memang saya sudah coba. Jadi jangan diremehkan loh podcast ini. Hati-hati, Anda akan menyesal. Sekarang kalau Anda bertanya, seberapa cepat? Nah, orang kan butuhnya immediate impact ya. Immediate impact atau instant. Ya, biasalah. Seberapa cepat sih hasilnya? Ya itu tergantung kekuatan pikiran Anda. Kalau kekuatan pikiran kalian itu kuat sekali, ya cepat hasilnya. Bisa sangat cepat. Ya kan kalian akan bilang, wah ini ajaib ya, magic. Sebetulnya bukan magic ya, memang begitulah hukumnya. Nah, kembali saya bilang, kalau di Islam mungkin kalian pernah dengar sunatullah atau ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku bagi siapapun yang hidup di dunia. Bukan orang yang dalam artian beriman kepada Allah aja, enggak. Karena kekayaan itu mampir ke semua orang kan. Nah, kita bicaranya tidak surga dan neraka di sini, kekayaan. Nah, bahkan orang yang terbilang tanda kutip buruk menurut kita pun dapat kekayaan. Saya tidak usah mention merek ya. Lihat aja para orang kaya di Indonesia tuh. Berapa orang yang beriman tanda kutip ya. Beriman secara religius. Ya, saya tidak tahu ya, saya tidak bisa menilai. Tapi itu membuktikan orang kaya itu bisa dari semua kalangan. Nah, ini juga ada sebuah statement yang lucu. Kalau mau kaya itu harus berbisnis. Enggak. Ada bedanya antara berbisnis dengan orang kaya. Karena banyak pebisnis yang bangkrut. Orang kaya kan enggak bangkrut. Petani bisa jadi orang kaya. Ibu rumah tangga bisa juga jadi orang kaya. Karyawan bisa jadi orang kaya. Oh, ada buktinya. Banyak buktinya. Jadi, berhentilah berpikir kalau untuk menjadi orang kaya, Anda harus berbisnis. Enggak. Untuk menjadi orang kaya dari kondisi sekarang, yang Anda belum kaya, ya Anda harus berubah. Itu yang benar. Nah, perubahan yang harus dilakukan di tahap awal, yaitu adalah state of mind. Pikirannya dirubah dulu. Nah,
Masalahnya begini, bagaimana setting pikiran supaya kuat dan bisa mewujudkan keinginan tersebut dalam hal prosperity? Sulit kan? Karena merubah pikiran itu sesuatu yang paling sulit dilakukan dibandingkan merubah hal-hal lain. Misalnya, untuk merubah letak duduk kita kan mudah. Sekedar bergeser, entah kita dipaksa sama orang yang badannya lebih besar, space bangku kita berdua itu kecil, ya otomatis kita bergeser karena keberadaan dia itu menggeser kita. Tapi mengubah pikiran itu sulit. Makanya perlu mentor. Mentor itu harus dipercaya. Nah, kalau kalian tidak punya mentor yang kalian percaya tingkat kesuksesannya, ya mau nggak mau dengan apa yang ada, ya podcast ini salah satu mentor kalian. Nggak percaya, ya silahkan cari mentor yang lain. Daripada kalian sia-sia, kenapa duit di rekening saldonya itu aja, ya kan? Dari tahun ke tahun nggak pernah berubah. Isi dompet segitu-gitu aja. Kenapa mentor perlu? Karena untuk tetap stay di jalur atau path yang benar, sesuai dengan apa yang disyaratkan untuk menjadi seorang yang kaya. Jadi pertama itu diucapkan, diyakini, dijalankan. Jadi 3 unsur tersebut sebetulnya 2 unsurnya itu untuk menguatkan yang satu, yang yakinnya itu. Sebetulnya gini, ada kok orang yang pikirannya nggak seperti konsepnya, nggak hebat-hebat amat, tapi dia terus melakukan. Ya karena Anda tidak tahu, sebetulnya dia sudah berpikir bahwa dia akan jadi orang sukses. Kemudian dia mengerjakan unsur labornya, unsur pekerjaannya untuk mendukung dia menjadi sukses. Misalnya, kalau seorang YouTuber bikin 300 video, kemudian jadi. Nah, salahnya kita berpikir, yang lain ya, bukan kita, saya enggak. Kalau yang lain berpikir, oh kalau mau jadi sukses jadi YouTuber, berarti saya harus membuat 300 video. Karena yang diucapkan si YouTuber sukses itu juga begitu. Kalau kalian mau jadi seorang YouTuber yang sukses, maka kalian harus bikin 300 video kayak saya. Bikinlah 300 video. Ternyata nggak berhasil. Ya iyalah. Banyak buktinya. Saya punya salah satu orang teman, yang nggak teman sih ya, kenal lah. Dia minta saya subscribe. Ya udah saya subscribe. Dia udah bikin 400 video loh. Wow. Dan kalian tahu, satu videonya, view-nya cuman rata-rata itu 15 doang. Subscribernya udah 1000. Ya mungkin dia ketemu banyak orang. Ya lumayan sih kalau dihitung menit. Di total lah ya, 400 video kali sekian subscriber, ya lumayan juga pendapatannya. Tapi itu kan kerja laborious. Jadi dia hanya mengerjakan pekerjaan fisikal, tapi pikirannya nggak disetting. Beda sama salah satu YouTuber yang videonya cuman, ya dibandingkan yang satunya ya, 200 video, tapi dia udah mendapatkan 21 juta rupiah per bulan. Lumayan kan? Karena dia sudah berpikir bahwa dia akan sukses dari situ. Walaupun memang dia nggak ngomong. Nah ini masalahnya. Tidak banyak dari mereka yang mencapai kesuksesan itu bisa bicara. Karena itu seperti sebuah hal yang accident. Yang tadi dia sembunyikan supaya orang tidak sukses dia. Atau memang dia sendiri nggak sadar. Tapi sebenarnya dia masuk dalam kategori pikirannya itu sudah menuai kesuksesan dulu. Pikirannya dulu. Jadi ingat ya, ini juga podcast bukan motivasi loh. Saya tidak memotivasi kalian. Ini adalah knowledge, ini pengetahuan. Beda motivasi. Motivasi itu membuat kalian semangat. Terus apalagi ya sudah, bubar dari forum. Habis dengerin podcast ini ya sudah selesai. Balik lagi ke keseharian kalian ya. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan keras. Silakan aja bekerja keras sampai tua. Tapi pikiran kalian tidak pernah disetting. State of mind kalian tuh payah. Silakan aja. Nanti saya nonton. Oke. Jadi itu ya. Sekarang
Di 3 podcast ini saya masih berbicara konsepnya. Tapi ini yang podcast yang saat ini saya pikir sudah ke drill down-nya ya. Drill down lebih jelas apa yang harus dilakukan. Begitu. Jadi pertama, podcast ini bukan motivasi. Dan saya juga bukan motivator. Saya tidak bisa memotivasi. Yang kedua, ingat, semua perbuatan, ucapan itu harus mendukung keyakinan. Jadi intinya keyakinannya. Jadi percuma kalau kalian berkata-kata, saya akan sukses, tapi kalian tidak yakin. Dan percuma dalam urusan prosperity ya, saya tidak bilang pekerjaan itu percuma. Pekerjaan itu tidak ada yang percuma. Tapi hasilnya sungguh jauh dari harapan. Jadi ingat, meyakini itu paling penting. Jadi berpikir kaya itu jauh lebih penting daripada bekerja keras serabutan tapi tidak tahu path-nya, tujuannya kemana. Maka kalian nantinya akan lelah. Dan untuk semakin membuat kalian yakin, maka kalian butuh mentor yang sudah mencoba konsepnya. Nah, kalau kalian tidak menemukan tetangga, teman, atau yang lainnya untuk jadi mentor, ya udah, subscribe aja dan simak podcast ini.